Kali ini saya kedatangan sebuah alat yang mana konon katanya, alat ini bisa meluruskan sesuatu yang bengkok. Seperti yang kalian lihat, alatnya seperti ini. Keluhannya ini adalah mati total, tidak bisa hidup. Konon katanya alat ini bisa meluruskan sesuatu yang bengkok, terutama yaitu rambut yang tidak lurus bisa diluruskan menggunakan alat ini. Ataupun buat teman-teman yang mempunyai benda tumpul yang bengkok, bisa diluruskan dengan alat ini. Seperti itu. Melepuh dah. Melepuh guys, sudah. Itulah alatnya. Langsung saja tanpa basa-basi, ini saya colokin ya ke stop kontaknya. Seperti yang kalian lihat, lampunya tidak menyala, lampu powernya. Terlihat. Sudah saya pencet juga tidak mau menyala. Saya cabut dulu stop kontak, stekernya. Langsung saja kita bongkar. Caranya adalah seperti ini ya. Kita perhatikan dulu. Ini bagian belakang. Bisa kita longgarin. Wah, tinggal ditarik saja ya. Putar sedikit, tarik seperti ini. Terus kalian coba ini congkel di bagian belakang sini. Karena bautnya itu berada di bagian belakang sini ya. Pelan-pelan saja dalam congkelnya, maaf. Seperti ini terlihat. Congkel. Kan terlihat ini bautnya. Sampingnya juga kita akan congkel. Ini tadi tutupnya. Kita amankan. Tahapannya seperti itu saja. Ingat ya, buat kalian jangan pernah mencoba meluruskan sesuatu benda. Maaf ini agak berisik, saya di pinggir jalan. Apakah terdengar tadi suara berisik? Kita lepaskan bautnya, langsung saja. Oke, buat kawan-kawan ya, tadi saya ingatkan jangan pernah meluruskan sesuatu alat atau benda tumpul yang pengkor, kalian luruskan menggunakan ini. Apalagi itu adalah barang-barang berharga kalian. Ini kita dorong untuk melepasnya. Oh, di bagian sini ya. Di bagian bautnya tadi kita dorong ke situ. Kemana itu ya? Bawa ke sini ya. Kita dorong untuk melepaskan kunciannya seperti ini. Kuncinya terlepas. Lihat, saya dorong. Terlepas. Sudah. Ini adalah tahapannya, kita mencek dulu bagian mana yang rusak. Ini adalah pernya. Seperti ini penampakannya. Sampai di mana tadi saya ngomong ya? Aduh. Sekarang kita buka di bagian powernya sini. Nih, kita lihat. Ini ada baut. 1, 2 baut. Kita lepaskan bautnya. Ini pelan-pelan saja. Kalian dalam memperbaiki apa namanya ini ya? Centong ya. Apa ini ya? Kita lepaskan. Seperti ini. Sudah terlepas. Sekarang terlihat ini adalah powernya. Kita lihat apakah ada kerusakan di bagian kabel. Kita lepaskan dulu di sini. Nanti kita cek bagian kelistrikannya. Apakah itu terkoneksi dengan bagus atau tidak. Terlihat guys. Terlihat guys penyakitnya. Lihat gak? Kira-kira kalian sudah tahu penyebabnya apa? Mudah sekali dalam menyervisnya. Dapat uang kita guys. Sekarang kita coba panaskan solder dulu. Karena ini perlu disolder. Kita colokin.
soldernya sudah menyala, kita amankan dulu, taruh sini saja. Nah, untuk menyodernya ini nanti. Nah, sekarang kita cek dulu keseluruhan. Takutnya nanti ada yang rusak lagi. Kita menggunakan, bukan kita ya, saya menggunakan multitester untuk mencek. Nah, untuk arahnya saya arahkan ke bagian sini ya, bus, untuk mencek kabelnya terputus atau tidak ya, mencek jalur kelistrikannya saja. Kalau kalian tidak punya alat ini, beli dong biar punya. Nah, seperti ini kita cek. Satu di steker, tahan pakai jari, satu di sini atau di sebelah sini. Nah, ini bagian kelistrikannya ya, antara dua ini ya, satu atau dua ini. Nah, kalau bunyi tiut, terdengar bunyi, itu tandanya bagus. Kita cek lagi. Nah, bagus. Ternyata kabelnya tidak ada yang rusak. Kita cek juga kabel di sini. Bagus. Bagus saja ternyata. Kita akan coba nanti solder bagian sini, terus kita akan cek apakah sudah berfungsi atau tidak, karena ini alat mungkin ketarik ya saat memakainya, mungkin jadi terlepas. Nah, jadi kita akan coba solder. Nah, ini ada rambut guys, ada rambut guys, rambutnya itu bentuknya keriting-keriting, rambut bulu. Apakah ini, wah, apakah mungkin dia mencatok sesuatu yang diinginkan? Rambut yang lain kayaknya guys, pendek guys. Wah, kalian jawab di kolom komentar ya, kira-kira ini bulu rambut apa ya. Nah, bahaya ini guys, mungkin cetoknya tidak tahan melihat sesuatu yang lembab. Apa itu, saya ngomong apa guys. Sekarang kita akan coba panaskan soldernya, apakah sudah bisa. Oh maaf, aduh saya di samping kipas angin, waduh agak bergemuruh nanti suaranya ya. Wah, belum panas guys, belum panas. Kita tunggu dulu soldernya panas. Saya taruh di sini saja ya timahnya, nanti kita solder. Saya skip dulu untuk menunggu panas solder, mungkin agak lama ini, kisaran 5 menit. Jadi saya skip sebentar untuk memanaskan soldernya. Nah, kita lihat, kita cek apakah soldernya sudah panas atau belum. Kita coba tes dulu menggunakan timah. Wah, sudah guys, bisa disolder. Nah, caranya itu kita coba solder seperti ini saja. Catokan ini tidak begitu banyak ya alat yang ada di dalamnya ini. Seperti yang kalian lihat, dia cuman alatnya ini cuman ada tombol sama dioda ini ya. Terus sisanya kabel-kabel. Nah, keseringan biasanya kalau misalkan mati total seperti yang ini tadi, biasanya itu ada kabel, bagian kabel yang putus ya. Itu saja, kalian tinggal bongkar. Caranya seperti yang saya ajarkan tadi di awal, seperti itu saja. Tinggal dicek kabel mana yang ada terlepas. Nah, kalau misalkan tidak mati total, dia cuman biasanya itu saya sering servis ya, kadang panas sebelah. Nah, kalian itu harus bongkar bagian elemen di bagian platnya ini, di belakangnya sini. Itu biasanya ada yang apa ya, ada yang bermasalah lah intinya. Kalau dibongkar itu kelihatan apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditindaklanjuti dalam memperbaikinya. Nah, seperti itu saja. Kita coba dulu solder ini ya.
Nah, sudah melekat. Ingat ya guys, jangan pakai menggunakan ini untuk meluruskan benda tumpul ya, karena takut melepuh. Melepuh guys. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan. Ini lo guys. Nah, sekarang kita akan coba. Ini tidak kita kembalikan dulu, tutupnya seperti semula. Karena mengembalikannya itu mudah. Kita tes dulu lampunya apakah sudah bisa menyala. Nih, stekernya saya colokin dulu ke bagian stop kontak. Dah, guys. Terlihat kelap-kelip seperti itu, padahal dia tidak kelap-kelip ya. Tapi di kamera HP dia kelap-kelip ya. Nah, nyala semua. Sip. Panasnya kita cek. Langsung panas. Panas guys, panas guys. Ternyata kendalanya cuman seperti itu saja. Nah, cara memasangnya kembali ini kita tutorialkan lagi. Nah, perhatikan kabelnya jangan sampai terjepit. Ini terjepit kena baut, kena lubang baut ya. Jadi harus berada di samping lubang baut. Nah, seperti itu saja. Kita tutup dulu di bagian belakangnya. Seperti ini. Pasang bautnya. Seperti ini. Mudahan tidak sulit. Nah, sekarang kita tutup bagian sininya. Ini kita kembalikan dulu kabelnya ke tengah. Nah, kita tutup. Panas bekas tadi ini guys, panas. Nah, kita pasang bagian tombol power. Kabelnya perhatikan jangan sampai ketekan di lubang baut. Kita tutup lagi, kita pasang lagi bautnya. Mengembalikannya sangat mudah dan tidak sulit guys. Tutorial saya bentar banget ya, karena tidak begitu susah. Nah, setelah itu kita kembalikan seperti ini. Ini paskan ke lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukin apa ini? Penguncinya ini. Sudah, kita pasang baut. Seperti itu. Nah, ininya kita paskan karena ini agak bengkok. Kita ratakan agar dia masuk, longgarin sedikit. Kita paskan. Tuh, kena kabel kayaknya ini. Karena tidak masuk dengan sempurna. Oh, sip. Masukkan dengan sempurna, terus dibaut. Kencengin. Nah, setelah kencang tinggal ditutup. Dah, uang didapatkan. Tinggal kita coba lagi. Nah, terlihat lampunya menyala. Tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4. Wah, sip. Cuan itu tidak sulit guys. Begitu saja tutorialnya. Sampai jumpa lagi di kisah Surya lainnya.